Shalom, jumpa kembali di program kami, program Kesaksian Cool, atau kita namakan Cool Testimony. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, minggu yang sebelumnya di episode 2, kita sudah melihat bagaimana karya Tuhan yang ajaib, yang dahsyat, yang boleh terjadi atas Ibu Melinda, atau yang kita kenal dengan nama C. Meling. Dia sudah bersaksi bagaimana Tuhan berkarya dalam hidupnya sebagai seorang single parent. Bagaimana dia membesarkan anaknya bernama Fang Fang dengan kebutuhan khusus ketika dia mengalami tantangan dalam hidupnya. Yang dia mengalami sakit pada Fang Fang. Ketika Fang Fang didiagnosa akan mengalami kanker di rahimnya. Setelah itu, dia mengalami juga tumor di tulang belakangnya. Yang ketika kalau itu diadakan tindakan dokter, maka dia akan lumpuh seumur hidup. Akan dipasang kateter. Tapi dengan kekuatan doa, corporate prayer, doa yang sepakat di dalam Cool, mana Cool boleh membuat dia semangat. Komunitas rohani itu sangat penting Bapak Ibu. Ketika dia tergabung di dalam komunitas rohani gereja, saling menguatkan, doa membuat hati Tuhan masbul, sehingga kita melihat keajaiban boleh terjadi. Dan sampai hari ini kita melihat bahwa Ibu Melinda bersama dengan anak Fang Fang terus beribadah di gereja, dan lebih lagi setia di dalam Cool. Nah, hari ini kita ada di kediaman Ibu Ruth, ya. Selamat sore Ibu Ruth ya. Hosea, selamat sore. Nah, kita akan lihat di minggu ketiga ini, Cool Testimony. Kita akan dengarkan kisah-kisah inspiratif. Bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana karya mujizat Tuhan itu terjadi dalam kehidupan Ibu Ruth, khususnya di anaknya Hosea. Oke, permisa. Nah, selamat sore Ibu Ruth. Ya, selamat sore ya. Ya, coba mungkin boleh perkenalkan dulu ke pemirsa kita, audiens kita. Shalom, sahabat semuanya. Nah, saya perkenalkan diri dulu untuk terlebih dahulu. Nama saya Ruth Merna Pasaribu, suami saya Ripson Sitompul. Kami memiliki satu orang anak, Hosea Lorenzo Nathanael. Nah, di sini saya akan bercerita pertama sekalinya saya itu mengenal Tuhan. Mungkin ya sebelum-sebelumnya juga ya kita mengenal Tuhan, tapi hanya sekedar saja cuman mengenalkan, tidak ada, maksudnya itu tidak ada dampak atau manfaat apa-apa gitu kalau tidak mendalami betapa besar kita mencintai Tuhan gitu. Nah, pertama kali kami mengenal Tuhan itu di tahun 2017 dengan adanya satu komunitas. Nah, adalah tetangga saya untuk mengajak kami untuk bergabung di satu komunitas. Waktu pada saat itu anak saya ini masih bayi, jadi setiap kami pergi Cool, anak saya ini saya gendong gitu, saya bawa malam-malam gitu. Saya diantar sama suami, dan kebetulan pada saat itu 2017 suami saya itu belum mau ikut Cool. Oh gitu ya. Nah, iya, tapi dia mau mengantar gitu kan. Puji Tuhan. Nah, gitu. Nah, perlahan-lahan dengan seiringnya waktu kami semakin mengenal Tuhan dan mencintai Tuhan, dan begitu baiknya Tuhan bagi keluarga kami. Berjalannya waktu 1 tahun. 1 tahun saya dan anak saya ikut bergabung dengan komunitas. Barulah perlahan-lahan itu suami saya mau ikut bergabung gitu. Puji Tuhan, memang dia saat itu terbuka hatinya untuk bergabung karena yang dia lihat berdampak positif gitu. Dia mengantar kami ke suatu komunitas, yang dia lihat itu ya ada dampak positif gitu kan. Nah, pada saat itu dia mulai ikut dari 2018 lah gitu kan. Baik, terima kasih Bu, luar biasa ya. Pertama, suami hanya mengantar ya. Masuk dalam komunitas rohani di gereja kita. Iya. Tapi lama-lama dia melihat ini komunitas sehat. Komunitas ini ternyata berdampak untuk pertumbuhan iman istriku dan anakku ya. Intinya seperti itu. Nah, cerita singkatnya dia mulai bergabung di dalam Cool.
Nah, saya mau tanya nih, kira-kira ketika kalian sudah di dalam KUL, kalau saya tidak salah dulu itu KUL itu masih digembalakan oleh Kak Neti ya. Sekarang sudah dimultiplikasikan sehingga gembala kalian ini bernama Baktiar Panjaitan ya. Jadi kalian ini adalah cucunya Kak Neti. Yeah. Nah, saya mau bertanya nih, waktu kalian di dalam KUL, apa yang ibu rasakan? Pertumbuhan apa yang membuat ibu tuh melihat bahwa Tuhan itu ajaib? Mungkin di dalam KUL itu kan tidak selalu merta mulus ya, mulus ya. Oh, kita ikut KUL, masalah kita semua selesai, bukan? Tapi ketika ibu menghadapi suatu masalah yang mungkin sangat penting ya, itu membuat mungkin ibu bersedih juga. Tapi mungkin di dalam komunitas ini, karena ibu ada di dalam komunitas rohani, di dalam gereja, komunitas yang sehat, itu membuat ibu kuat. Coba ibu boleh ceritakan pengalaman ibu. Iya, selama di komunitas ini ya kurang lebih 7 tahun lah kami mengikuti komunitas ya. Dari awal seiring berjalannya waktu gitu ikut komunitas ini, ya yang kami rasakan sih ya, yang dulunya sebelumnya itu kami sering, maksudnya gini ya, kurang percayalah gitu akan suatu mukjizat. Mukjizat itu apa sih gitu kan? Nah gitu setelah di dalam KUL ini ya, ada damai, ada damai gitu di dalam rumah tangga kami, kesehatan yang kami rasakan setiap hari, rezeki yang kami terima setiap hari, memang ya berkembang dari 2017 lah. Tapi di dalam suatu kehidupan tidak ada yang namanya yang mulus-mulus saja. Pasti ada rintangan yang kita terima. Bukan berarti kita bersama Tuhan atau kita selalu dalam lindungan Tuhan, bukan berarti kita tidak diuji gitu. Dan tiba dia di 2023 kami dapat ujian yang sangat besar. Bahkan yang tidak pernah di dalam pikiran kami akan ada cobaan yang seberat ini gitu. Yang selama ini dari umur anak kami ini 0 sampai 7 tahun tidak pernah yang namanya itu dibawa ke rumah sakit karena sakit dan yang berat gitu. Nah, yang namanya kita juga ini kan bagi yang awam ya memang sama sekali kita tidak mengerti kenapa sih Tuhan berikan kami cobaan yang seberat ini gitu. Di 2023 anak kami ini demam, kami bawa ke rumah sakit. Dan kebetulan pada malam itu makanya kami bawa ke rumah sakit karena klinik-klinik tutup. Seperti biasa memang kami ke klinik. Nah, kami bawa ke rumah sakit, langsung dirawat pada hari itu. Dokter spesialis anak langsung memeriksa gitu. Loh Bu, ini ada yang lain di dalam jantung. Nah, apa sih dok? Yang selama ini yang kami tahu ya anak kami sehat. Dari umur 0 sampai 7 dokter belum pernah mengatakan anak kami ada masalah gitu. Dokter mengasih sama kami stetoskop itu, dengar suara memang bising. Nah, dan untuk lebih pasti diarahkan ke dokter jantung. Nah pada saat itu dokter jantung memeriksanya itu, dokter mengatakan kalau bahwasanya itu ini sebenarnya sudah lama, dari umur 0 sampai 7 tahun sudah terlalu berat dia merasakan jantung yang bocor. Bagaimana jantung yang bocor itu bekerja dengan tidak maksimal sementara si anak itu masih beraktivitas gitu. Dibilang dokter, dok apa dok gitu kan, otomatis kita ini kan sebagai manusia biasa ya, yang maksudnya gini, walaupun kita itu memang masih berpikir gini, memang iya pertolongan Tuhan itu kan tetap selalu ada. Cuman yang namanya kita manusia ini masih cemas ya? Iya cemas gitu kan. Ada apa ini Tuhan? Ada rencana apa di balik ini gitu? Kenapa Tuhan memberikan ujian yang sebesar ini kepada kami yang tidak tahu sama sekali dengan ilmu kedokteran atau apalah yang sakit seperti ini. Bahkan belum pernah sama sekali kami mendengarkan yang namanya bocor jantung dari lahir gitu. Nah, dokter mengatakan itu sebelum umur 10 tahun seharusnya memang harus dioperasi gitu. Dan kebetulan di Pekanbaru belum ada yang namanya operasi jantung anak.
Loh, dok, harus ke mana? Jalan satu-satunya itu harus ke Jakarta, Rumah Sakit Harapan Kita. Suatu ketika itu di rumah sakit, spontan aja itu pandangan semuanya gelap. Gelap dalam arti dengan kondisi yang seperti ini, dari materi tidak memungkinkan, dan satu lagi juga membayangkan untuk suatu hal yang belum pernah kita pikirkan, itu ya operasi jantung besar gitu, yang dibilang dokter untuk membayangkannya itu nggak sanggup gitu. Nah, pulang dari rumah sakit ya ke rumah gitu kan, ya itu tadilah yang dinamakan dengan komunitas ya. Komunitas ini ya kita saling berbagi cerita dengan suatu masalah kita dengan teman kita yang lain yang ada di komunitas. Itu hal yang pertama yang saya lakukan sampai di rumah. Saya telepon dengan kawan yang satu komunitas gitu. Nah, seperti ini dan akan dioperasi ke Jakarta gitu. Saya ceritakan semuanya, dia bocor jantung sekian mili kata dokter dan harus dioperasi. Tidak ada jalan lain selain operasi gitu. Saya telepon. Pada saat itu nggak sempat, pokoknya gini ya, untuk berbicara pun rasa-rasanya itu memang sudah tidak sanggup. Nah, langsung datang teman-teman untuk ke rumah ini untuk mendoakan, bahwasanya gitu memang kita harus kuat. Semua itu direncanakan Tuhan, karena Tuhan itu merasa kami sanggup, karena kalian sanggup. Itulah salah satu support dari teman kita yang ada di komunitas gitu. Tidak ada yang tidak mungkin. Jadi didoakan setiap hari, didoakan setiap kita didoakan. Bukan proses yang mudah yang kami lalui. Nah itu bukan proses yang mudah. Dari segi materi tidak punya sama sekali. Untuk melangkah ke Jakarta pun tidak ada pernah terbayang dalam pikiran kami bisa sanggup gitu. Tapi dengan kemurahan Tuhan, dengan kebaikan Tuhan, Tuhan buka jalan dari segi manapun, dari pintu manapun. Kita tidak tahu dari pintu mana dia datangnya pertolongan Tuhan. Kami mendapatkan pertolongan itu setelah 1 bulan. Bukan gampang. Selama 1 bulan itu kami selalu dengan pikiran yang cemas. Ini untuk besoknya gimana? Harus ke Jakartanya kapan? Anak ini jangan sampai usianya terlalu besar, karena akan semakin sulit seperti yang dibilang dokter. Nah, seiring berjalannya waktu ya dalam 1 bulan itu ya tetap kita bawa dalam pokoknya terus ikut kul. Bukan berarti kita lemah nggak ikut kul ya, tetap kita ikut kul, tetap didoakan. Nah, dan semakin hari memang harapan itu semakin ada di dalam pikiran kita, semakin adalah jalan bahwasanya ya mungkin masih ada harapan lah. Kami tidak akan menyerah gitu. Dengan juga bantuan-bantuan support dari teman-teman, ya kami semakin berani dan semakin kuat gitu untuk menantikan pertolongan itu datang gitu. Nah, jelang 1 bulan itu pertolongan datang. Waktu itu di rumah sakit Arifin Ahmad, karena memang dari rumah sakit Arifin Ahmad itu harus dari situlah rujukan ke Jakarta. Nah, Bu, ini harus langsung ke Jakarta ya. Jalannya itu gimana? Prosesnya itu gimana? Itulah yang selalu dalam pertanyaan. Tetapi memang itulah rencana Tuhan. Tuhan memberikan ujian, tetapi tidak lupa juga untuk memberikan jalan keluar. Dengan caranya dokter itu sendiri, bahkan dokter Dewi yang di rumah sakit Arifin Ahmad sendirilah yang mengasih kami jalan untuk langkah-langkahnya itu untuk ke Jakarta, supaya bisa berangkatnya itu dengan mudah gitu. Dikasih langkah-langkahnya, urus kesananya itu surat keterangan tidak mampu, ke dinas sosial, dinas kesehatan, semuanya itu kami urus dalam jangka 3 hari. Karena memang betul-betul kami ingin memprioritaskan untuk supaya bisa berangkat itu. Nah, dalam jangka 3 hari kami selesaikan semuanya. Kami balik lagi ke dokter untuk minta surat rujukannya itu langsung dikasih untuk ke Jakartanya. Nah, sambil menunggu dari dinas kesehatan provinsi,
Ya tetap kita bawa dalam doa, tetap dia masih sekolah. Ya memang waktu itu kondisinya itu agak-agak melemah lah ya. Ya, mulai melemah dengan kukunya itu memang semakin biru ya. Karena ciri-ciri dia penyakit jantung bawaan lahir itu kukunya biru. Kukunya biru, berat badannya itu kurang berkembang. Nah, semakin was-was. Nah, sambil menunggu dari Dinas Kesehatan Provinsi. Bukan cepat juga prosesnya. Yang namanya itu dari pemerintahan ya kita harus sabar gitu kan. Nah, banyak cobaan-cobaan dari luar, opini-opini dari luar. Kenapa sih harus nunggu yang itu? Kenapa sih harus nggak langsung bawa aja? Apa nggak sayang sih sama anaknya gitu kan? Semuanya itu bisa orang berpendapat, tapi kita yang menentukan, kita yang tahu kondisi kita seperti apa. Nah, yang tetap merangkul kami yang dalam doa dan mengasih dukungan ya tetap komunitas tadi lah yang selalu menguatkan kami, yang mensupport kami supaya lebih sabar untuk menunggu. Yang namanya juga dari pemerintah ini kan agak lama ya. Prosesnya harus jalan Iya. Nah, tiba saatnya dapat telepon ya kami berangkat ke Jakarta ya puji Tuhan. Perjalanan kami ke Jakartanya itu sehat dan saat itu memang saya sendirilah yang berangkat membawa anak saya. Suami nggak ikut. Suami tetap di sini, kamilah yang berangkat ke Jakarta. Nah, sesampainya itu di sana ya nggak mudah sebenarnya, nggak mudah untuk menjalani rumah sakit yang sebesar itu ya. Rumah sakit Jantung Harapan kita semuanya, dia kan pusat tuh. Semuanya dari mana-mana kan ke sana itu. Untuk menjalaninya bukannya mudah, tapi karena itu tadi, jika kita sudah mencintai Tuhan dan betul-betul mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam apapun kondisi kita, selalu perkatakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, yang membantu saya kemanapun saya melangkah. Dan apapun kondisi saya, kebaikan Tuhanlah yang selalu tidak pernah luput dari orang yang benar-benar cinta Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Itulah yang selama ini saya rasakan dan memang terbukti semua apa yang kami rasakan saat itu, kegundahan kami, ketakutan kami itu, kami serahkan semuanya sama Tuhan. Selama kami di sana, pengobatan kami, berjalannya waktu, dari kami nyampe sampai 2 bulan tidak ada, pokoknya itu ya, kontrol biasa aja, nunggu operasinya itu. Itu sempat sampai 2 bulan di sana ya? 5 bulan bahkan, ya. Nah, kan sampai 2 bulan, nggak ada juga kabar dari dokter bahwasanya harus dioperasi tanggal sekian gitu. Karena di sana itu kan dia antri dan harus juga ada konferensi bedah, merapatkan itu jenis seperti apa jantung bocornya harus dirapatkan dengan dokter bedah. Gitu. Nah, banyak cobaan-cobaan juga yang kita rasakan di sana. Kalau tidak bisa ya udah pulang saja. Banyak juga yang kita dengarkan opini seperti itu. Ya itu tadi tetap kita teleponan atau curhatnya sama komunitas kita juga. Ini bagaimana, apa kami harus tunggu juga atau tetap kita tunggu? Tetaplah tunggu. Karena apa? Kalau kita kembali lagi, kita kurang kesempatan untuk berangkat lagi gitu. Nah, ini yang dikasih kita kesempatan satu kali, kita manfaatkan sebaik mungkin supaya benar-benar pulih, sehat untuk pulang gitu. Dengan dengan itu juga ya udah kami tunggu. Nah, di sana seiring berjalannya waktu juga sih kami, ya itulah mungkin ya, yang namanya kita dengan pertolongan Tuhan atau dalam lindungannya Tuhan pasti dikasih jalan. Di Jakarta itu kami tidak ada saudara, kami tidak ada tahu apa-apa, mau menuju kemanapun kami nggak, cuman mengandalkan HP dan Google Map. Ya, kami mencari-cari gereja itu di sana yang paling terdekat, ada jelang waktu 2 minggu kami belum menemukannya. Jadi pertama nyampe di sana itu nggak langsung menemukan gitu kan. Nah, searching di Google dapatlah dia itu gereja GBI Palmerah, cabang dari GBI Pak Niko juga kalau nggak salah. Nah,
Sampai di sananya itu kami ibadah di sana, kami ditanya dari mana, pokoknya ngapain ke sini, itu kami cerita kami ke sini untuk berobat, untuk supaya dapat jadwal operasinya ini aja masih lama, kami juga nggak tahu. Nah, ditanya dari mana, kami kasih tahu dari gereja GBI Rayon 12 ya. Dan juga pendetanya ini langsung bertanya, siapa pendetanya Pak, jadi gitu. Dia langsung tahu karena memang kebetulan cabang dari gereja kita kan gitu. Nah, dan setiap hari juga ditanya, ditelepon, itu kebaikan Tuhan. Luar biasa. Kami tidak mengenal mereka loh. Kami tidak pernah jumpa dengan mereka. Tapi karena kasih Tuhan, karena cinta Tuhan, tidak memandang kita, Tuhan tidak pernah memandang kita itu gimana ya? Bukan karena kehebatan kami, bukan karena kehebatan kami, tapi karena kebaikan Tuhan. Kami dipertemukan dengan jemaat yang di sana dan pendeta yang di sana itu yang mensupport, sampai bahkan 2,5 bulan kami di sana baru dapat jadwal operasi. Di hari dokter menelpon dari rumah sakit, hari ini juga sudah bisa langsung ke ruang penginapan untuk jadwal operasi. Di 2,5 bulan setelah penantian 2,5 bulan ya. Dokter mengatakan harus operasi segera dan sore ini harus ke rumah sakit. Nah, di situ ya antara senang antara takut, di situ udah campur aduk. Udah bercampur aduk. Yang tadinya juga si anak ini takut karena di sana juga udah dia melihat beberapa anak-anak itu yang udah operasi, bahkan tingkat kegagalannya itu ya tinggi, 90% sebenarnya. Itu dokter mengatakan tingkat kegagalannya itu ada. Nah, sore itu dibilang dokter kayak gitu, ya kami kaget antara senang dan itu. Suami juga belum datang ke sana gitu kan. Nah, ya walaupun seperti itu kami langsung menelepon juga nih ke komunitas gini. Pokoknya terus ditopang dalam doa, pertolongan Tuhan itu ada, jangan takut. Nah, jangan takut. Nah, di saat itu suami di sini udah mau berangkat, nggak dapat tiket lagi karena udah sore gitu kan. Maksud hati tadi itu dia berangkat supaya bisa memberangkat anaknya ini ke pintu ruang operasi itu. Tapi nggak sempat malamnya itu, kekhawatiran mulai ada lah lagi, nggak sempat ini gitu. Nah, dan rupanya jadwal operasinya itu siang gitu. Puji Tuhannya itu siang di jam 2. Dokter mengatakan jadwal operasinya itu siang jam 2. Berarti masih sempat gitu kan. Dan puji Tuhan bapaknya itu beli tiketnya itu langsung pagi, berangkat dari sini itu jam 6, nyampe di sana itu jam 10. Tapi nggak bisa lagi berjumpa dengan anak yang mau operasi karena udah disterilkan sama dokter, nggak bisa lagi bertemu. Cuman hanya memandang dari pintu. Nah, di sana itu ya, ketakutan itu langsung mulai muncul lagi, melihat ruangan operasi yang begitu dingin. Sudah mulai saya rasakan. Sebelum operasi, dokter membawa si anak sama orang tua itu keliling ke ruangan ICU, melihat beberapa anak yang habis operasi atau bahkan yang sebelum operasi dalam keadaan koma gitu kan. Kenapa dilakukan seperti itu? Kami pun bertanya sama dokter, kenapa harus dilakukan seperti ini, Dok? Ya gini, karena anak ini kan sudah mengerti, nanti kalau tiba-tiba dia itu habis operasi kan ke ruangan ICU dulu, nggak sadarkan diri, kata dokter begitu. Kalau misalkan dia itu terbangun tengah malam, supaya dia itu tidak mencabut alat-alatnya gitu. Jadi di sini dia dijelaskan, nah ini nanti ini dilengketin di sini semua ya nak. Nah, kalau misalkan nanti terbangun, ya jangan dicabut. Dia berjalan dengan dokter, saya di belakang ini Pak. Dia dipegang oleh dokter jalan ini untuk keliling ruang ICU itu. Saya di belakang itu rasanya itu udah nggak sanggup Pak. Melihat semua orang yang di dalam itu dengan kondisi yang seperti itu gitu. Di dalam pikiran aku,
besok anakku seperti ini di sini gitu kan. Saya berjalan di belakangnya, tapi yang aku lihat anak ini berjalan sama dokter itu ya tenang saja dia, Pak. Tenang gitu. Tenang memegang tangan dokternya itu. Nah, di situ sekejap saya berpikir gini, Pak. Loh, anak aku aja bisa tenang. Padahal dia tahu dia mau diapain besok. Karena kan bukan anak bayi lagi ya. Dia sudah mengerti semuanya. Loh, anak aku kenapa bisa? Kenapa aku enggak gitu. Aku maju lagi berjalan, Pak, untuk menggandeng anakku. Yang saat itu ketika aku udah mau menyerah gitu. Dengan melihat keberanian anak ini, ya aku bangkit lagi. Dan mengingat juga ya. Aku kembali mengingat mujizat Tuhan itu pasti ada. Tuhan itu baik kok. Tuhan itu baik. Bahkan sampai di titik ini kami masih dalam lindungannya kok. Kenapa kami kemarin bisa melewatinya, sekarang pun kami pasti bisa. Nah, itu dalam pikiran. Karena apa? Habis itu saya tanya anak saya ini, si Hosea ini saya tanya, "Nak, kamu berani enggak? Kamu berani enggak?" "Ya berani lah, Mak." Satu hal yang saya ambil itu sisi positif dari anakku ini ya, Pak. Setiap saya tanya gitu, dia katanya berani. Karena apa? Dia selalu sebutkan doanya, cuman ini doanya, Pak, sederhana. Sederhana sekali doanya ini, sampai sekarang ini saya ingat. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan pasti tolong saya. Tuhan pasti tolong saya. Sederhana sekali doanya itu. Bahkan sampai sekarang pun ya itu yang teringat di dalam pikiran saya, Dok. Keberanian dia itu, dan bahkan iman dia itu. Dia punya iman kalau dia itu akan sembuh. Aku percaya Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan Yesus. Bahkan sampai sekarang dia ingat itu. Selalu itu doa dia. Aku percaya kalau aku akan sembuh. Dan sampai di awal operasi jam 2, dia udah puasa dari subuh-subuh itu, udah puasa. Jam 2 sudah dipanggil. Pas mau menghantarkannya ke pintu ruang operasi aja baru bisa jumpa dengan bapaknya. Disitulah kami bisa berdoa sama-sama. Berdoa juga dengan anggota komunitas KUL juga, berdoa dengan saudara, karena dokter bilang dikasih kesempatan untuk berdoa ya Bu dengan keluarga. Di satu ruangan kita dikasih kesempatan untuk berdoa gitu, sambil video call sama anggota KUL gitu, didoakan. Dan juga dokter pada saat itu datang ikut juga berdoa gitu. Nah, ya di situ dibawa dokter dia ke ruangan, ya kami tidak bisa di sana lagi, Pak. Nah, kami disuruh keluar, kami disuruh pulang. Nah, sampai 6 jam. Dia kan proses operasi jantung kan 6 jam ya. Rasa gundah, rasa kekhawatiran ya ada. Tapi tetap itu tadi, kita percaya bahwasanya anak ini dalam keadaan pulih keluar dari ruang operasi itu. Tidak ada namanya kegagalan, tidak ada namanya kematian, tidak ada yang semua dikatakan dokter tingkat kegagalannya itu tidak akan bekerja sama sekali, tidak akan terjadi karena Tuhan bersama kami, karena Tuhan bersama kita. Nah, puji Tuhan di jam 6:30 sore dapat telepon dari dokter, operasi berjalan lancar, semua merespon dengan baik. Jantung bocor sudah diperbaiki, segera datang ke rumah sakit. Kami langsung ke rumah sakit gitu. Pada saat itu dia masih koma, kami melihatnya itu masih koma. Kami berdoa di sana, kami panggil namanya Hosea. Hosea bangkit, Hosea pulih, Hosea dalam lindungan Tuhan. Kebaikan Tuhan akan kita kenang sampai selama-lamanya. Kami berdoa di sana. Nah, habis itu bukan berarti kita bisa di situ, Pak. Kami disuruh pulang lagi. Sampai pokoknya dia itu ada berapa hari
tanpa orang tua, tanpa orang tua. Nah, besoknya dokter nelpon lagi, Hosea sudah sadar. Hosea sudah sadar Bu, segera ke rumah sakit itu. Puji Tuhan, kami langsung senang sekali, langsung berlari ke rumah sakit. Karena kebetulan rumah sakit ini bisa jalan kaki, nah dekat. Kami langsung senang. Apa yang diperlukan kami tanya sama dokternya itu. Kami bawa langsung. Kami bertemu dengan dia, ya dia sudah bisa merespon, udah bisa ngomong lah. Tapi kalau untuk makan kan habis operasi belum makan. Nah gitu. Pokoknya dalam waktu 4 hari dia nggak bisa bersama kami. Setelah di ruangan rawat baru bisa. Selama 3 hari juga di ruangan rawat. Pertolongan Tuhan ada, semakin pulih dibolehkan dokter untuk pulang ke kos-kosan lah. Nah, dalam jangka 2 hari kami di kos-kosan, bukan berjalan mulus yang kami rasakan. Masih ada juga cobaan yang diberikan Tuhan sama kami. Pas saat itu dia demam, kami bawa ke rumah sakit. Kata dokter yang di dokter jaga di situ, katanya nggak apa-apa. Disuruhnya pulang lagi. Nah, ya kalau nggak apa-apa sih, ya disuruh pulang nggak apa-apa lah. Pikiran kami kayak gitulah. Nah, tiba besoknya lagi kami ke rumah sakit pas memang jadwal kontrol terakhir untuk bisa pulang ke daerah. Iya, dokter sudah mengatakan itu semuanya baik, bisa pulang ke daerah. Nah, pas diperiksa kayak gitu tuh, ada satu masalah di jantung ini. Ada banyak cairan yang mengenang sampai bahkan mempersulit si jantung ini bekerja gitu. Loh, kok bisa gitu kan? Spontan lagi, dunia terasa gelap lagi. Ada apa sebenarnya? Gitu. Kenapa harus ada yang seperti ini? Langsung dilarikan lagi ke ruang IGD dan dokter mengatakan harus dioperasi kembali lagi. Diuji lagi. Padahal ya luka operasi yang pertama itu belum kering sama sekali. Belum kering. Dokter mengatakan hal terburuknya. Ini kemungkinan besar akan dibuka kembali jahitan yang pertama untuk mengambil cairannya yang berada di jantung dan paru-paru, karena sudah berapa banyak itu, saya lupa berapa cc dibilang dokter, nggak bisa lagi disedot melalui sedot selang gitu. Dokter mengatakan itu hal paling negatif sekali, itu sudah dikatakan dokter. Kemungkinan besarnya itu sudah dikatakan semuanya itu. Aduh, takut, benar-benar takut. Yang kemarin aja belum pulih loh hati kita. Luka itu belum pulih juga, yang dirasakan harus dibuka lagi gitu kata dokter. Tapi kembali lagi lah, ya Tuhan, nggak cukup sampai di sini ujian yang Kau berikan Tuhan. Tapi aku percaya yang kemarin kami sanggup, hari ini juga kami pasti sanggup Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan tolong, Engkau baik. Konfirmasi lagi dengan pendeta yang di sana. Ditelepon lagi, ayo kita doa. Tidak ada yang tidak mungkin. Hal terburuk yang dikatakan dokter, Tuhan mampu membatalkan itu semua. Bahkan Tuhan akan semakin dipermuliakan lewat ini, katanya. Telepon lagi dengan anggota kuliah yang di sini, tetap juga bawa doa, dalam doa tetap kuat. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kemarin kita sanggup melaluinya, sekarang juga kita sanggup. Kebesaran Tuhan itu sangat besar. Tiba saatnya dibawa dokter ke ruangan operasi. Diulang lagi operasi. Ya kami berpikir ya pasti sama dengan yang pertama, 6 jam gitu kan. Ketakutan kami yang pertama juga tetap. Tapi dengan pertolongan Tuhan, dengan
dengan belas kasih yang dari Tuhan yang kami terima, semuanya itu yang dikatakan dokter tidak benar-benar terjadi. Itulah yang kami dapatkan pada saat itu yang kami rasakan saat itu. Kami mendapatkan telepon setelah 1,5 jam dari ruang operasi bahwasanya Hosea sudah selesai operasinya. Silahkan ibu dan bapak ke rumah sakit. Luar biasa ya. Iya, 1,5 jam. Tentu kami bertanya-tanya, kok bisa? Dokter ceritakan semuanya di dalam ruang operasi. Tadi kita sudah melakukan operasi kecil. Operasi kecil. Dan dokter bilang kita tidak jadi membuka jahitan yang pertama, Bu. Jahitan yang pertama utuh tidak disentuh sama sekali, kata dokter. Kita hanya membuat lubang kecil di bagian bawahnya. Kita sedot semua dari paru sama dari jantung, bisa keluar semua cairannya. Puji Tuhan. Saat itu juga kami ingat kebaikan Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Semua yang kami takutkan tidak terjadi. Kami membayangkan kalau saja itu dibuka, kemungkinan besar itu infeksi apa, semua ketakutan kami. Semua ketakutan itu dijawab sama Tuhan. Kemuliaan Tuhanlah yang terjadi pada saat itu. Bisa dilakukan dokter dengan cara disedot cairannya itu semua keluar tanpa dibuka lagi operasi yang pertama. Nah, itulah yang membuat anak kami ini semakin pulih lagi. Lukanya semuanya kering. Dibolehkan dokter dari rumah sakit itu untuk pulang. Dicek lagi sebelum kami pulang ke Pekanbaru, dicek lagi si jantung tadi yang sudah diperbaiki jantungnya. Dan puji Tuhan memang operasinya itu dia tidak ada yang diganti dengan jantungnya, cuman diperbaiki. Itu suatu mukjizat juga yang kami terima, karena yang di pengalaman yang kami dengar operasi jantung itu kegagalannya seperti apa sudah kami dengar, tapi lewat pertolongan Tuhan semua ketakutan kami itu ya berganti jadi sukacita yang kami rasakan. Karena apa? Walaupun Tuhan memberikan kami ujian yang seberat ini, kami yakin dan percaya lewat ujian ini Tuhan akan semakin cinta dengan kami, Tuhan akan semakin sayang dengan kami, dan kami pun akan semakin sungguh-sungguh lagi untuk kemuliaan Tuhan, akan semakin sungguh-sungguh lagi untuk lebih mengenal Tuhan dan lebih mencintai Tuhan lagi. Dan memprioritaskan bahwa Tuhanlah penolong yang setia. Di dalam keterpurukan sekalipun Tuhan yang selalu menopang kami. Yang tidak pernah kami pikirkan, yang tidak pernah kami rasakan, sudah kami rasakan. Yang tidak pernah kami lewati, bisa kami lewati dengan adanya pertolongan Tuhan dan kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan. Kami kembali dengan sehat sampai ke Pekanbaru. Sampai di sini dicek dokter yang di Pekanbaru juga semuanya aman. Bahkan sampai saat ini, sebelum operasi berat badan 22 kilo, sekarang jadi 38. Jadi memang puji Tuhan sekali. Yang dari lahir dia itu berat badannya itu lambat berkembangnya karena memang kelainan di jantung. Nah, iya. Nah itu, jadi memang Tuhan memberikan satu ujian itu kepada kami, tapi di baliknya itu Tuhan mau menyatakan kasih-Nya kepada kami. Gini, kalau saja kami tidak tahu kalau penyakit anak kami ini ada penyakit kelainan jantung, ya mungkin saja sampai dewasa dia akan seperti itu kan, dan akan semakin sulit kami mengobatinya. Iya benar Ibu. Nah gitu. Terima kasih ya buat kesaksiannya yang luar biasa. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita boleh melihat bahwa bagaimana
Ibu Ruth yang ketika menghadapi masalah, yaitu penyakit yang diderita oleh anaknya Hosea, yaitu bocoran jantung, tetapi dia tetap setia di dalam komunitas. Nah, kita melihat kesetiaannya di dalam komunitas itu. Tuhan berkarya melalui perjalanannya, dia membawa anaknya ke Jakarta. Ketika dia dalam pengobatan, dia boleh bertemu juga dengan hamba Tuhan dari gereja yang lain. Tuhan membuat kemudahan sehingga hamba Tuhan di dalam gereja itu juga mau berdoa buat Ibu Ruth dan anaknya. Dan Ibu Ruth tidak melepas yang namanya hubungan dengan komunitas rohaninya, hubungan dengan komunitas kasih. Dan melalui perjalanan untuk kesembuhan anaknya, mereka tidak henti-hentinya tetap visi video call. Di dalam video call itu mereka saling menguatkan. Nah, Ibu Ruth coba boleh kasih satu motivasi ya, satu saran gitu buat jemaat GB Round 12, coba buat semua audiens yang lagi nonton nih. Kira-kira apa yang Ibu mau kasih kepada mereka supaya mereka ini semangat gitu, mereka gregetan gitu, mereka bergairah untuk setia, untuk ikut dalam komunitas rohani di dalam gereja. Silakan. Nah, untuk saudara-saudaraku semua dimanapun kita berada, marilah kita semakin cinta lagi dengan Tuhan. Mari kita semakin mengenal Tuhan lebih lagi, bahwa kita harus menyadari kalau bukan karena kebaikan Tuhan, kita tidak bisa sampai saat ini. Bahkan dalam keterpurukan sekalipun Tuhan mengangkat kita, Tuhan menguatkan kita, Tuhan tetap ada dan akan selalu ada bersama dengan kita. Nah, untuk itu mari saudara-saudaraku semuanya, kita bergabung di komunitas kasih atau KUL, karena di sini kita bisa semakin saling menguatkan satu dengan yang lain, saling support satu dengan yang lain, dan semakin di KUL ini Tuhan semakin dipermuliakan. Amin. Terima kasih Ibu Ruth. Baik, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan buat permisa yang sudah nonton nih Gion TV kita, terima kasih buat waktunya. Kita sudah ada di minggu ketiga, KUL Testimoni. Terima kasih buat kebersamaannya. Nantikan di minggu yang berikutnya episode keempat dari KUL Testimoni. Tetap semangat di dalam komunitas Jesus for Everyone. Tahun 2025 adalah tahun penuaian komunitas kasih Amanat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.